Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma dengan NIM 0310242044, kelas Tadris Biologi 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Mendidik jiwa, tugas mulia, menuntun akhlak, penuh makna, hakikat guru dalam Islam tercinta, mengantar insan menuju surga. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan nikmatnya. Sholawat beserta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Usyono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berpidato dengan tema hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai masalah terberat dalam hakikat pendidik dalam pendidikan Islam. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah peran pendidik menjadi sentral. Dalam Islam, seorang pendidik tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Namun, hadirin sekalian, hakikat ini seringkali menghadapi tantangan berat di zaman modern ini. Ada 3 masalah besar yang dihadapi oleh para pendidik dalam menjalankan perannya. Yang pertama, krisis keteladanan dalam pendidikan Islam. Seorang pendidik harus menjadi contoh bagi murid-muridnya. Namun di era globalisasi ini, banyak pendidik yang terjebak dalam arus materialisme dan melupakan peran utama sebagai keteladanan moral. Akibatnya, nilai-nilai akhlak yang seharusnya menjadi landasan pendidikan seringkali terabaikan. Yang kedua, perubahan nilai dalam masyarakat. Arus modernisasi dan teknologi telah mengubah pola pikir generasi muda. Banyak nilai-nilai Islam yang mulai dianggap kuno atau tidak relevan. Dalam situasi ini, pendidik menghadapi tantangan untuk menanamkan nilai-nilai Islam secara kreatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengurangi esensi keislaman itu sendiri. Yang ketiga, beban administrasi dan kurikulum. Saat ini, banyak pendidik yang terbebani oleh tugas administratif dan tuntutan kurikulum yang padat, sehingga waktu untuk membimbing dan membina karakter peserta didik menjadi terbatas. Setelah kita membahas masalah terberat yang dihadapi pendidik dalam pendidikan Islam, mari kita juga mencari solusi untuk mengatasinya. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah menghidupkan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pendidik harus selalu memperbaiki dirinya agar menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya. Hal ini bisa dimulai dari menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang konsisten, seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran dan doa, menjaga integritas dalam perkataan dan perbuatan, sehingga peserta didik dapat melihat dan meniru langsung perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melatih kesabaran dan keikhlasan, karena mendidik bukan sekedar pekerjaan, tetapi amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai Islam dengan kreativitas.
Dalam menghadapi perubahan nilai di masyarakat, pendidik harus kreatif dan fleksibel tanpa meninggalkan prinsip Islam. Hadirin sekalian, jika solusi-solusi ini diterapkan secara konsisten, insya Allah tantangan yang dihadapi para pendidik dalam pendidikan Islam dapat teratasi. Dengan izin Allah, pendidikan Islam akan kembali melahirkan generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Semoga kita semua dapat berkontribusi untuk mewujudkan pendidikan Islam yang lebih baik. Kaladang subur menanam padi, hasil dituai dengan berkah ilahi. Pendidik sejati menanam budi, mencetak insan mulia penuh nurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.